Namaku Dinda Ayu Rakmawati. Di hadapan publik, aku adalah citra kesuksesan, seorang janda muda yang dengan cekatan mengambil alih kendali grup perusahaan keluarga di bidang properti, perhotelan, dan kosmetik. Namun, di balik fasad gedung-gedung pencakar langit dan lobi hotel yang gemerlap, hidupku adalah sebuah ruangan kedap suara yang diisi oleh kesepian. 2 tahun telah berlalu sejak suamiku, Bima, meninggal karena serangan jantung di Jepang. Pernikahan kami adalah sebuah merger yang sempurna di atas kertas, menyatukan 2 dinasti bisnis. Kami memang sempat bahagia, atau setidaknya, kami pandai memainkan peran sebagai pasangan bahagia. Kami tersenyum di depan kamera, menghadiri pesta-pesta formal, dan duduk di ujung meja makan yang begitu panjang hingga percakapan kami terasa seperti gema yang jauh. Tapi kehangatan itu dangkal, hanya sebatas permukaan. Selebihnya, aku hidup dalam kemewahan yang dingin dan hampa. Aku lelah. Lelah dengan para pria yang mendekatiku dengan tatapan yang sama, sebuah tatapan yang memindai harga kalungku sebelum menanyakan kabarku. Lelah dengan basa-basi yang selalu berujung pada proposal bisnis. Setiap uluran tangan terasa seperti upaya mengambil sesuatu dariku. Aku merindukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Suatu sore, saat aku sedang menatap kosong ke arah kolam renang dari balkon kamarku, sebuah suara motor yang asing memecah keheningan. Bukan Pak Iwan, pengantar galon langganan kami yang sudah tua dan ramah. Kali ini, seorang lelaki muda bertubuh kurus tapi tegap yang menurunkan 2 galon besar dari motornya. Namanya, seperti yang akan ku ketahui nanti, adalah Raihan. Ia bekerja dengan ketenangan yang efisien. Membuka pagar, mengangkat galon ke pundaknya, dan berjalan menuju area dapur tanpa sekalipun mendongak atau melirik ke sekeliling rumah mewahku. Ia tidak terkesan, tidak mencari celah, tidak peduli. Justru ketidakpedulian itulah yang menjadi sebuah anomali yang menusuk rasa penasaranku. Di dunia di mana semua orang ingin dilihat olehku, dia justru sengaja tidak melihat. Setelah ia selesai, aku bergegas turun, berpura-pura sedang memeriksa sesuatu. "Mas, galonnya bocor?" tanyaku, sebuah alasan yang terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. "Tidak, Bu. Semuanya aman," jawabnya singkat, matanya menatap lantai, bukan wajahku. "Saya izin pamit." Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa basa-basi lagi. Aku terpaku, merasakan debaran jantung yang aneh. Bukan debaran cinta pada pandangan pertama, melainkan debaran karena menemukan sesuatu yang langka, sesuatu yang asli. Sejak hari itu, aku menjadi seorang pengamat. Aku sengaja mengatur jadwalku agar berada di rumah setiap Selasa dan Jumat, jadwal kedatangan Raihan. Aku mulai melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi seorang CEO sepertiku. Aku memesan galon tambahan padahal persediaan masih menumpuk, hanya untuk menciptakan alasan agar ia datang lebih sering. Aku mencoba berbagai cara untuk memulai percakapan. Suatu kali, aku sengaja berdiri di dekat dapur, pura-pura menata bunga. Di lain waktu, aku meneteskan sedikit air agar galon tampak bocor. Setiap kali, hasilnya sama. Raihan akan menjawab dengan sopan, menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin, dan segera pamit. Dinding yang ia bangun di sekelilingnya begitu tinggi dan kokoh. "Asih?" tanyaku pada asisten rumah tangga kepercayaanku suatu hari. "Tolong carikan aku informasi tentang Raihan." "Apa saja?" Asih kembali dengan informasi terbatas. Raihan seorang yatim piatu, pendatang, dan bekerja serabutan untuk hidup. Informasi itu hanya menambah lapisan misteri pada dirinya. Bagaimana seseorang dengan kehidupan yang begitu keras bisa memiliki ketenangan dan harga diri yang begitu kuat? Aku memutuskan untuk lebih langsung. Suatu pagi, aku menunggunya dan bertanya, "Mas Raihan, saya penasaran. Orang sejujur dan setenang Mas, kenapa mau kerja angkat-angkat galon? Saya yakin Mas punya potensi lebih besar dari ini." Dia terdiam sejenak, tanpa menimbang-nimbang jawabannya. "Karena pekerjaan ini membuat saya tetap waras, Bu. Pekerjaan ini jujur. Saya angkat galon, saya dibayar. Tidak ada yang rumit." Jawaban itu kembali menamparku. Di duniaku yang penuh intrik dan agenda tersembunyi, ia merayakan kesederhanaan. Namun, aku belum menyerah. Aku mencoba menahannya lebih lama. "Raihan, kalau suatu hari saya ingin mengobrol lebih lama, di luar urusan galon, apa kamu keberatan?" Ia berhenti bekerja, menatapku lurus untuk pertama kalinya. Ada pergulatan di matanya. "Saya takut, Bu. Takut kalau saya lihat lebih lama, saya jadi ingin lebih." Dan sebelum aku sempat mencerna pengakuan yang mengejutkan itu, ia menambahkan dengan cepat, "Maaf, Bu Dinda, saya nggak boleh lupa tempat saya." Kalimat itu, tempat saya, menjadi jurang pemisah yang ia gali di antara kami. Namun, bagiku, itu adalah sebuah undangan untuk menyeberanginya.
Aku memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasku, satu-satunya bahasa yang kuasai untuk menunjukkan perhatian, materi. Aku tahu itu dangkal, tapi hanya itu yang kupunya. Pagi berikutnya, aku memarkir sebuah mobil Alphard putih yang jarang kupakai di garasi, sengaja menghadang jalannya. Raihan, mobil ini jarang saya pakai, kataku, berusaha terdengar santai. Saya pikir daripada menganggur, kenapa nggak kamu saja yang pakai untuk kerja? Anggap saja pinjaman. Raihan menatap mobil mewah itu, lalu beralih menatapku. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang mengandung campuran antara geli dan sedih. Terima kasih banyak atas niat baik ibu. Tapi saya belum butuh mobil. Saya lebih nyaman begini. Jangan khawatir soal perawatan, desakku, merasa bodoh. Bensin, asuransi, semua saya yang tanggung. Bukan itu, Bu, jawabnya dengan tatapan yang menembus pertahananku. Kalau saya terima, saya nggak akan tahu lagi berapa harga diri saya. Maaf, saya harus pergi. Aku terduduk di lantai garasi yang dingin setelah ia pergi. Aku merasa seperti perempuan paling bodoh di dunia. Aku mencoba membeli perhatian seorang pria yang harga dirinya tidak ternilai. Namun, dunia luar tidak melihatnya seperti itu. Interaksi singkat kami di garasi rupanya terekam oleh seseorang. Sebuah video buram diunggah ke YouTube, dan dalam sekejap menjadi viral. Gosip menyebar seperti api. Awalnya dari asisten rumah tanggaku yang saling berbisik, lalu Tante Lila yang menyindirku di arisan keluarga, hingga akhirnya meledak di semua portal berita online. Janda kaya raya tertangkap dekat dengan tukang galon. Reputasiku, yang kubangun dengan susah payah, hancur dalam semalam. Dewan direksi perusahaan menggelar rapat darurat. Mereka memaksaku, untuk membuat konferensi pers dan menyangkal semuanya. Katakan saja itu hanya kesalahpahaman, Bu Dinda. Demi nama baik perusahaan, kata salah satu direktur. Di tengah badai itu, Raihan datang menemuiku di malam hari. Wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Bu, ada wartawan yang datang ke warung dekat kos saya, menanyakan tentang kita. Maafkan saya, Raihan. Ini semua salah saya, isaku. Ia menggeleng. Saya bukan takut untuk diri saya sendiri, Bu. Saya takut dunia ini nggak akan pernah berhenti membuat ibu terlihat salah jika bersama saya. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan lagi hidup berdasarkan skenario yang ditulis orang lain. Aku mengirim pesan pada Raihan, mengajaknya bertemu di sebuah warung kecil di tepi danau, tempat yang jauh dari dunia kami berdua. Di warung sederhana itu, di bawah cahaya lampu petromak, kami akhirnya berbicara tanpa sekat. Saya tidak bisa naik ke dunia ibu, dan saya tidak mau jadi alasan ibu jatuh, kata Raihan, suaranya mantap. Dunia saya sederhana. Tapi, kalau ibu masih mau bertaruh pada sesuatu yang tidak pasti ini, saya juga siap berjalan di samping ibu, meski dengan kaki yang mungkin akan terluka. Ia menatapku dalam. Kalau ibu siap menanggalkan mahkota ibu untuk sementara, maka saya siap memeluk dunia kita yang baru. Air mataku tak terbendung. Itulah kalimat terindah yang pernah kudengar. Malam itu, kami menyusun sebuah rencana gila. Aku akan menghilang. Aku mengambil cuti panjang dari perusahaan, menyerahkan kendali sementara kepada Dewan Komisaris, dan meninggalkan Jakarta. Aku menyewa sebuah rumah kecil di desa terpencil di pinggir kota. Aku bukan lagi Dinda Wijaya. Aku adalah Dina. Aku membuka sebuah warung kopi kecil. Kehidupan baruku dimulai. Pagi hari disambut dengan merebus air untuk kopi, menyapu halaman, dan melihat Raihan datang sambil tersenyum. Kali ini bukan hanya untuk mengantar galon, tapi untuk menemaniku. Untuk beberapa saat, kami menemukan surga kecil kami. Kami tertawa saat atap warung bocor, kami berbagi nasi bungkus di beranda rumah saat malam tiba, dan kami berbicara tentang mimpi-mimpi sederhana. Namun, bayang-bayang masa laluku terlalu besar untuk disembunyikan. Gosip tentang Dina si janda kota mulai menyebar di desa. Orang-orang menatapku dengan curiga. Cantik sih, tapi kayaknya bukan orang baik-baik, kudengar seorang ibu berbisik saat melintas di depan warungku. Beberapa pelanggan setia Raihan bahkan mulai menjauh, menuduhnya lupa diri. Puncaknya adalah ketika identitas asliku sebagai Dinda Wijaya terbongkar secara nasional. Seseorang menyebarkan fotoku saat menghadiri rapat direksi, membandingkannya dengan penampilanku sekarang. Media kembali menggila. Kali ini, dampaknya terasa langsung di dunia kecil kami. Warungku mendadak sepi. Warga desa yang tadinya ramah kini menatapku dengan penghakiman. Dan yang paling menyakitkan, Raihan pun merasa terluka. Jadi, semua ini benar? Tanyanya suatu sore, wajahnya pias. Kenapa kamu gak bilang dari awal siapa kamu sebenarnya? Aku takut,
Raihan. Aku takut kamu akan melihatku berbeda, jawabku lirih. Aku marah bukan karena kamu kaya, balasnya, suaranya bergetar karena kekecewaan. Aku marah karena kamu gak percaya aku bisa menerimamu apapun latar belakangmu. Kamu gak memberiku kesempatan untuk membuktikannya. Ia berdiri. Maaf, Din, aku butuh waktu untuk berpikir. Lalu, ia pergi meninggalkanku sendirian, terkurung dalam keheningan yang memekakkan. Aku berada di titik terendah dalam hidupku. Terpojok oleh media, dihakimi oleh lingkungan, dan ditinggalkan oleh satu-satunya pria yang kucintai. Pilihan termudah adalah menyerah, kembali ke Jakarta, dan memulihkan nama baikku. Tapi aku menolak. Aku melakukan satu hal terakhir yang bisa kulakukan, aku menulis. Bukan untuk media atau dewan direksi, tapi untuk diriku sendiri. Aku mengunggah sebuah tulisan panjang di akun media sosialku. Aku menceritakan semuanya dengan jujur, tentang kesepianku, tentang pertemuanku dengan Raihan, dan tentang pilihanku untuk mencari kebahagiaan yang nyata. Aku tidak meminta pembenaran, hanya meminta pengertian. Jika aku salah, biarkan aku belajar. Tapi tolong, jangan ambil harapanku untuk hidup sederhana dan dicintai apa adanya. Kututup tulisanku. Setelah itu, aku merasa pasrah. Kemudian, sebuah pesan masuk dari Raihan. Ia memintaku datang ke warung tempat kami membuat janji, dan mengatakan ia meninggalkan sesuatu untukku di sana. Dengan jantung berdebar, aku pergi ke sana. Raihan tidak ada, tapi pemilik warung memberiku sebuah amplop. Di dalamnya, ada selembar foto. Foto Raihan, seorang wanita yang tersenyum manis, dan seorang anak kecil di pangkuannya. Dunia seakan runtuh. Apa dia sudah menikah? Secari kertas menyertai foto itu. Kalau kamu sampai menemukan ini, berarti kamu siap tahu segalanya. Aku bukan hanya penjual galon, Din. Aku juga seseorang yang masih terikat masa lalu. Aku terduduk lemas di bangku reot itu. Namun, sebelum keputusasaan menelanku sepenuhnya, aku memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Aku mendatangi depo air tempat ia bekerja. Setelah didesak, salah seorang temannya menceritakan kisah yang sebenarnya. Wanita di foto itu adalah almarhumah istrinya, yang meninggal beberapa tahun lalu. Dan anak kecil itu adalah Rizky, keponakannya yang yatim piatu, yang ia rawat seorang diri sejak kecil. Raihan memikul tanggung jawab besar, dan itulah alasan ia membangun dinding yang begitu tinggi di sekelilingnya. Dia takut membawa masalah ke dalam hidup orang lain. Air mataku mengalir deras, kali ini karena lega dan haru. Selama ini aku pikir aku yang paling banyak berkorban. Ternyata, bebannya jauh lebih berat. Aku harus menemukannya. Aku pergi ke rumah kontrakannya, tapi sudah kosong dengan papan di kontrakan. Aku hampir menyerah ketika sebuah pesan tanpa nama masuk ke ponselku. Datanglah ke tempat di mana kamu pernah kehilangan arah, dan aku menawarkan segelas air. Rumah lamaku. Istana emasku yang sepi. Aku kembali ke rumah itu, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai seorang peziarah. Rumah itu terasa asing, namun aku berjalan lurus ke dapur. Di sanalah ia berdiri, di tempat ia pertama kali meletakkan galon, seolah sudah menungguku. Kami hanya saling menatap. Hening yang panjang menyelimuti kami, syarat dengan semua kata yang tak terucap. Dina, akhirnya ia bersuara. Aku bukan laki-laki sempurna seperti yang mungkin kamu bayangkan. Aku bukan pangeran. Aku hanya tukang galon yang punya masa lalu dan kewajiban yang berat. Justru itu yang membuatmu nyata, bisikku. Justru itu yang membuatmu layak dicintai. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari balik pintu. Om Raihan, sudah waktunya pulang. Rizky muncul dengan wajah malu-malu. Raihan tersenyum, lalu berjongkok untuk menyamai tinggi anak itu. Sebentar ya, nak. Ayo, kenalan dulu sama Tante Dina. Saat anak itu mengulurkan tangan mungilnya padaku, dan aku menggenggamnya, aku merasakan sebuah kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kehangatan sebuah keluarga. Aku menatap Raihan dan Rizky, dan untuk pertama kalinya aku melihat masa depanku dengan jelas. Kalau kalian izinkan, kataku dengan suara bergetar. Bolehkah aku ikut di dalam hidup kalian? Raihan menatapku lama, matanya berkaca-kaca, seolah ada badai emosi yang akhirnya reda. Lalu, ia mengangguk perlahan. Anggukan itu bukan sekadar jawaban, tapi sebuah janji untuk memulai segalanya bersama. 2 minggu kemudian, kami menikah. Bukan di hotel bintang 5, melainkan di sebuah balai pertemuan desa yang sederhana. Aku mengenakan kebaya putih simpel, dan Raihan mengenakan kemeja bersih. Rizky berdiri di antara kami, menggenggam buket bunga rumput liar yang ia petik sendiri. Saat ikrar terucap, air mataku tak terbendung. Dan di tengah keharuan itu,
aku melihat sesosok wanita berdiri di sudut ruangan, memeluk tas tangannya dengan erat. Ibuku. Ia yang paling keras menentang hubunganku, akhirnya datang. Ia menangis dalam diam. Aku tahu, itu adalah tangisan restu. Setelah acara selesai, tak ada pesta mewah. Raihan hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Pesta kita bukan di sini, Dina. Pesta kita adalah nanti, saat kita bisa bangun setiap pagi tanpa rasa takut akan kehilangan satu sama lain." Keesokan paginya, aku menemukan ibuku di dapur kontrakan kami yang sempit. Ia, seorang sosialita yang terbiasa dilayani, sedang menuangkan air panas dari termos butut. Tangannya sedikit gemetar, tapi gerakannya tetap elegan. "Rumahmu kecil, tapi tenang," katanya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Sudah lama ibu tidak merasa setenang ini. Ini adalah momen pertama dalam hidupku di mana kami duduk bersama tanpa membicarakan bisnis, warisan, atau citra keluarga. Kami hanya dua orang wanita, ibu dan anak. "Ibu, kenapa kemarin ibu datang?" tanyaku pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap keluar jendela. "Karena ibu takut kamu mengulang kesalahan ibu." Lalu, ia menceritakan sebuah rahasia yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Ayah kandungku bukanlah pengusaha kaya yang selama ini ku kenal sebagai ayah tiri. Ayah kandungku yang sebenarnya adalah cinta pertama ibuku, seorang tukang servis radio keliling yang miskin namun penuh harapan. Mereka menikah diam-diam, namun keluarga besar ibuku memisahkan mereka dengan paksa. Ibuku kemudian dinikahkan dengan pria mapan pilihkan keluarga. Ibu meninggalkan lelaki yang ibu cintai demi status, katanya dengan suara bergetar. Ibu hidup dalam kemewahan, tapi setiap hari terasa kosong. Ibu tidak mau kamu mengalami hal yang sama. Lebih baik menderita karena memperjuangkan cinta daripada hidup nyaman tapi mati rasa. Itulah kenapa akhirnya ibu datang ke pernikahanmu. Untuk memastikan kamu tidak melepaskan kebahagiaanmu hanya karena takut pada omongan orang. Aku memeluknya erat. Kami menangis bersama. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan karena akhirnya kami menemukan pemahaman yang sama. Luka dua generasi akhirnya sembuh di dapur sempit itu. Ibuku tinggal selama beberapa hari. Melihatnya mencuci piring atau tersenyum tulus saat melihat Raihan mencuci motor tuanya di halaman adalah sebuah pemandangan yang tak ternilai. "Dia lelaki baik, Dinda," bisiknya suatu sore. "Jaga dia baik-baik. Kamu pantas dicintai dengan cara yang sabar dan tidak terburu-buru." Kehidupan baru kami mulai terbentuk. Aku tidak sepenuhnya meninggalkan duniaku yang lama, tapi aku mengubahnya. Aku kembali memimpin perusahaan, namun dari jauh. Aku menerapkan ritme kerja yang lebih manusiawi, mendelegasikan lebih banyak, dan fokus pada gambaran besar, bukan lagi pada rapat-rapat tak berujung yang menyita hidupku. Setiap sore, aku akan menutup laptopku dan kembali menjadi Dina. Menjadi istri yang memasak makan malam sederhana, dan menjadi ibu bagi Rizky, membantunya mengerjakan PR atau sekadar mendengarkan celotehnya tentang teman-teman barunya di sekolah. Rumah kami yang kecil selalu ramai oleh tawa, sesuatu yang tidak pernah ada di istanaku yang megah. Gosip tentangku tak langsung reda. Beberapa mitra bisnis masih memandangku dengan ragu. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi itu berubah. Kisahku bukan lagi tentang skandal, melainkan tentang keberanian. Banyak media justru mengangkatnya sebagai kisah inspiratif seorang wanita yang berani mendefinisikan ulang arti kesuksesan. Suatu hari, Raihan pulang kerja lebih awal dan membawakanku sebungkus gorengan dari warung di pinggir jalan, sama seperti saat kami pertama kali makan bersama di tepi danau. "Ini bukan makan malam di Hotel Bintang 5, katanya sambil tersenyum. "Ini jauh lebih baik," jawabku, dan aku sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku menemukan keberanian untuk memilih, bukan berdasarkan apa yang diharapkan dunia, tapi berdasarkan apa yang dibisikkan oleh hatiku. Aku menemukan cinta dalam bentuknya yang paling murni, yang tidak meminta, tidak menuntut, melainkan saling mendukung. Aku menemukan sebuah keluarga. Setiap kali aku melihat Raihan, aku tidak lagi melihat seorang pengantar galon. Aku melihat seorang lelaki dengan integritas baja, seorang suami yang penyabar, dan seorang ayah yang luar biasa bagi putranya. Dan setiap kali ia menatapku, aku tahu ia tidak melihat seorang CEO atau janda kaya. Ia melihat Dina, istrinya, partner hidupnya. Aku tidak lagi hidup di balik senyuman tipis. Senyumku sekarang tulus, tawaku sekarang lepas. Aku telah menukar istana emasku yang sepi dengan sebuah rumah kecil yang penuh kehangatan. Dan aku tidak akan menukarnya kembali dengan apapun di dunia ini.